semua, jumpa lagi di Substack Channel yang menyajikan tutorial, sharing, dan review. Di video kali ini, gue akan sharing yang mudah-mudahan sesuatu hal yang bermanfaat. Jadi, teman-teman pasti dong, kalau di rumah pernah nyambung atau memparalel kabel, tetapi caranya sedikit ribet. Jadi, di mana dalam proses penyambungan harus dibuka dulu, digabungkan, disambung, ya ribet lah pokoknya. Nah, kali ini saya akan sharing tentang cara menyambung kabel di mana sangat simpel, gak pakai ribet. Orang-orang yang tidak paham listrik pun menurut saya bisa melakukannya. Nah, pakai apa? Yuk, cek videonya. Jadi menggunakan apa itu? Yaitu menggunakan alat ini, jumper T atau wire connector. Nah, bagaimana cara prinsip kerjanya, dimana prinsip kerjanya jumper T ini atau wire connector adalah menyambungkan kabel, diparalelkan, tapi nggak perlu diikat gitu. Nah, di sini alat yang dibutuhkan. Jadi jika teman-teman akan menyambungkan kabel paralel di rumah, ini hanya cukup punya jelas kabel lah ya, kabel ya. Lalu di sini ada wire cutter atau pemotong kabel. Nah, lalu di sini ada tang. Gimana cara pakainya, cara kerjanya? Oke, jadi kita ibaratkan nih, ini listrik yang kabel yang dialiri listrik. Biasanya ini ada dua kabel biasanya. Nah, ini masing-masing, misalkan teman-teman mau masang contoh lampu taman yang seperti yang saya lakukan. Nah, di sini nanti lampu taman ini ada dua kabel seperti ini, dan teman-teman akan memparalelkan. Nah, biasanya kan teman-teman di sini harus menyobek kabel di sini kan, kalau kita mau memparalelkan. Ini ribet sekali dan ada resiko keputus alir di sini. Akhirnya ya repot, nanti disambung-sambung lagi. Jadi biasanya dipotong, di sini dipotong, lalu diikatkan, lalu ditutup solatip. Ya ribet lah caranya. Itu cara-cara lama. Nah, di sini yang sudah saya praktekkan di lampu taman. Jadi caranya simple. Jadi misalkan ini salah satu kabel yang akan digabung. Nah, ini kan prinsipnya seperti ini. Nah, ini yang mengalir listrik. Ini yang akan kita sambungkan, paralelkan ke sini, ini ke lampu taman. Nah, cara kerjanya ini dengan wire kabel dipotong. Ini udah saya potong ya sebelumnya. Nah, ini contoh kabel, sebetulnya ini kabel charger handphone, hanya sebagai contoh saja. Nah, lalu di sini ini ada lubang nih, teman-teman. Nah, lubang ini kita masukkan ke sini. Masuk, ini dia lalu dijepit pakai tang ini. Jepit aja kencang. Dia akan kunci, dijepit kencang. Nah, dijepit yang kencang di sini, di lehernya, jepit yang kencang. Setelah itu lalu kita, biasanya sih saya diikat lagi dengan solasi. Tujuannya apa? Tujuannya ya agar nggak kena air gitu ya, hanya untuk safety lah. Lalu ini di sini kabel yang ini. Nah,
Di sini nanti ada berbagai ukurannya. Ukurannya itu ada beberapa ukuran gitu. Nah, nanti disesuaikan saja dengan ukuran kabel yang akan digunakan. Nah, prosesnya seperti ini. Ini dijepit. Nah, jadi di sini itu udah ada maksimum ukurannya ya. Jadi kalau misalkan kabelnya terlalu besar untuk listrik yang besar itu tidak bisa. Nah, ini jadi udah disetting seperti ini. Kalau kira-kira kabelnya besar, otomatis nggak masuk ke lubang ini. Nah, ini masuk seperti ini. Lalu ini di sini ada apa namanya, seperti pisau gitu dia. Nah, ini dia fungsinya dia untuk menjepit si ini kabel yang ada listriknya tadi. Nah, jadi dia nanti akan terkelupas di sini. Set, ini ditekan saja ini. Sorry. Ditekan aja. Nggak pakai tangan juga apa. Nah, ini kunci tuh dia. Nah, ini lalu sudah masukkan seperti ini. Nah, jadi si pisau tadi akan mengenai dalaman dari si kabel ini yang mengandung listrik. Nah, lalu listriknya akan mengalir ke sini. Nah, untuk itu dipasang yang satu lagi, dipasang lagi. Nah, setelah itu untuk merapikan dan untuk melindungi dari air lah, diisolatip saja. Itu sangat mudah dan cepat. Ya, hasilnya bisa dilihat seperti ini. Oke, seperti itu saja sharing kali ini. Jika video ini dirasa bermanfaat, silahkan di like, subscribe, dan pencet tanda loncengnya agar Sepsdako bisa terus bersemangat membuat konten-konten video yang mudah-mudahan bermanfaat. Oke, jumpa lagi di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.